Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang adanya potensi selisih nilai PPh pasal 21 antara penghitungan yang dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel dan penghitungan dari DJP online ya. Nah, berdasarkan hal tersebut ya, kira-kira ada nggak ya dari teman-teman semua ketika membuat penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Excel, nilai PPh 21-nya itu tidak sama dengan nilai PPh pasal 21 yang ada di DJP online. Biasanya selisihnya itu hanya beberapa rupiah saja ya. Tapi meskipun sedikit, tetap aja ya selisih gitu. Nah, lalu bagaimana caranya agar rumus penghitungan PPh pasal 21 di Excel itu tidak terjadi selisih dengan hasil penghitungan yang dari DJP online itu ya. Nah, caranya itu gampang. Salah satu cara agar hasil penghitungan PPh pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan Excel itu tidak terjadi selisih dengan hasil penghitungan PPh pasal 21 dari DJP online, yaitu dengan cara memanfaatkan fungsi rundown ya. Ada 3 rumus Excel penghitungan PPh pasal 21 yang harus disertakan dengan fungsi rundown. Yang pertama itu saat membuat rumus penghitungan PPh pasal 21 bulanan ya. Yang kedua dan ketiga saat membuat rumus penghitungan PPh pasal 21 di masa pajak akhir atau di masa pajak Desember. Oke, teman-teman, yang pertama teman-teman bisa perhatikan tabel penghitungan PPh pasal 21 bulanan ini. Mengenai cara membuat rumus penghitungan PPh pasal 21 bulanan ini itu pernah saya posting ya di video sebelumnya. Silakan teman-teman bisa lihat videonya melalui link di atas ini. Atau teman-teman bisa klik linknya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Perhatikan tabel penghitungan PPh pasal 21 bulanan ini ya. Nah, pada tabel penghitungan PPh pasal 21 bulanan ini, di sini kan ada gaji pokok ya. Di sini ada tunjangan ya kalau ke bawah. Lalu ada premi, tunjangan dan lain sebagainya. Lalu dibuat bruto komersil dan bruto fiskal ya. Setelah ketemu bruto fiskal, lalu tunjangan PPh pasal 21, lalu ketemu bruto fiskal setelah tunjangan PPh pasal 21. Setelah bruto fiskal ini, nanti akan ada yang namanya golongan ter dan tarif. Ya. Nah, ini saya ke atasin dikit. Nah, ketika teman-teman memasukkan rumus PPh pasal 21 terhutang ya, ini pada saat bulanan ya, jangan lupa memberikan fungsi rundown di rumus penghitungan PPh pasal 21 terhutang ini. Nah, ini saya klik. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini rumusnya ya. Ini kan diperoleh dari bruto fiskal setelah tunjangan PPh pasal 21 dikalikan tarif ya. Cuman diberikan rundown 0 ya di sini. Ini rumusnya. Teman-teman bisa perhatikan. Kenapa harus rundown 0 ya? Agar supaya nilai di belakang koma itu tidak ikut ya. Nah, ini saya contohkan begini. Misalnya teman-teman bisa perhatikan di sini kan ada akumulasi PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan November ya. Nah, ini saya kasih contoh kalau misalnya tidak di rundown ya. Contohnya begini, sama dengan bruto fiskal setelah tunjangan PPh pasal 21 dikali tarif ya. Misalnya begini. Nah, lalu ini saya tarik ke kanan ya. Nah, nilainya tetap sama di sini. Di sini nilainya tetap sama. Cuman ketika dijumlahkan, diakumulasikan ya, itu akan menjadi berbeda. Yang tadinya kan 946, 418. Sekarang 946, 422. Karena ini kalau tidak di rundown ya. Tidak di rundown. Selain itu,
Ketika nilai ini tidak dirondon ya, nilai PPh pasal 21 terutang ini tidak dirondon 0, ini saya copy. Lalu saya paste di sini misalnya. Saya paste value. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini saya ini dulu. Ya, di sini. Di sini ketika teman-teman melihat di bar ini ya, di sini kan menjadi 86038,3838 dan seterusnya. Begitu ya. Itu kalau tidak dirondon. Nah, inilah yang akan dijumlahkan ke dalam nilai akumulasi ini ya. Tapi kalau misalnya dia dirondon, misalnya ini saya kembalikan ya. Seperti awal. Ini saya rondon. Nah, ini saya copy. Di sini saya paste value misalnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini nilai nilai di belakang komanya menjadi hilang gitu. Nah, itulah yang menjadi penyebab mengapa terkadang penghitungan antara rumus di Excel dengan yang di DJP online itu berbeda gitu. Jadi yang teman perlu perhatikan adalah menambahkan fungsi rondon 0 pada saat menghitung rumus PPh pasal 21 terhutang di dalam penghitungan PPh pasal 21 bulanan ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, ini saya buka ya. Teman-teman bisa perhatikan yang ini ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan formulir penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak akhir atau masa pajak Desember ini ya. Nah, untuk cara membuat rumus penghitungan PPh pasal 21 masa pajak akhir ini itu juga pernah saya posting ya di video sebelumnya. Nah, silakan teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video ini. Oke. Nah, yang kedua, ini misalnya teman-teman buat ya. Misal buat begini, seperti ini. Ya. Nah. Terus misalnya. Nah, ketika teman-teman ingin memasukkan rumus penghitungan biaya jabatan, ya. Di sini kan ada pengurang ya. Ada pengurang biaya jabatan. Bruto fiskal dikali 5%. Berarti ini ya dikali 5%. Ya, dikali 5%. Nah, ketika memasukkan rumus biaya jabatan di sini ya, jangan lupa untuk memberikan fungsi rondon 0 juga gitu. Ya, jadi harus dimasukkan fungsi rondon. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini rumusnya. Nih. Ya. Lalu yang ketiga di sini ada penghasilan kena pajak. Ya. Penghasilan kena pajak itu berasal dari neto disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Nah, ketika memasukkan rumus penghasilan kena pajak di sini, jangan lupa untuk memberikan fungsi rondon min 3. Nah, ini rumusnya. Bisa diperhatikan ini rumusnya ya. Rondon neto disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Dikasih fungsi rondon min 3. Nah, untuk fungsi rondon min 3 ini di sini ada ketentuannya ya. Ketentuannya itu ada di PMK nomor 168 tahun 2023. Di sini saya buka ya, halaman 29. Nah, di sini disebutkan ya, di halaman 29 ini di lampiran ya. Di halaman 29 di sini disebutkan jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dasar penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus diberikan rondon di sini. Rondon min 3. Nah, cuman itu aja. Ya. Kalau teman-teman sudah memasukkan fungsi rondon di 3 poin tadi,
saya jamin penghitungan PPh pasal 21 yang teman-teman punya atau yang teman-teman buat di Excel itu akan sama dengan penghitungan PPh pasal 21 yang ada di DJP online. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.